D1A1190090 dari kelas C, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Manajemen Strategi. Baiklah, langsung saja saya presentasikan apa itu manajemen, perkembangan manajemen, dan strategi. Di sejarah manajemen strategi, pada awalnya manajemen strategi disebut sebagai kebijakan, yakni sebagai arahan perusahaan atau organisasi atau arah bisnis itu sendiri. Sebagai ilmu manajemen strategi dirintis oleh sekolah bisnis di Amerika Serikat. Keterkaitan manajemen strategi berhubung dengan ilmu ekonomi, sosiologi, politik, psikologi, dan perilaku organisasi. Pemikiran utama dalam ilmu ekonomi dari masa Adam Smith sampai sekarang terpaku pada masalah pasar belaka. Sarana ditemukan pada perusahaan yang menggunakan hierarki manajerial untuk perencanaan dan koordinasi. Perencanaan strategi merupakan proses sistematis yang berkesinambungan melalui proses pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis sebagai kegiatan untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Jadi, jika berlebihan, jika dikatakan bahwa perencanaan strategi merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan manajemen strategi. Perkembangan manajemen strategi, model manajemen strategi yang canggih seperti kita jumpai saat ini, dengan analisis lingkungan, analisis profil jati diri, strategi, misi dan visi organisasi, di mana hubungan dan keterkaitan dapat memberikan indikasi pada apa yang diinginkannya. Pemikiran strategi ini begitu saja muncul sekali jadi. Pada mulanya pikiran strategi dalam pengelolaan organisasi amat sederhana sesuai dengan lingkungan yang memengaruhinya. Ketika lingkungan organisasi cenderung stabil dan selalu seirama dengan kepentingan organisasi, maka model perencanaan strategi yang ada amat sederhana, memberikan titik berat pada pemenuhan standar-standar operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, khususnya standar keuangan dan produktivitas atau output. Berbeda halnya dengan ketika lingkungan organisasi telah seiring berubah dan cenderung memiliki tingkat turbulensi yang tinggi. Seperti yang terjadi sekarang ini, lingkungan organisasi berubah secara tidak terduga dan adanya arah yang tidak jelas. Perencanaan mulai memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Manajemen tidak saja dituntut untuk mengantisipasi masa depan, tetapi bahkan juga diminta untuk mempengaruhi masa depan itu sendiri. Prinsip time series cenderung tak berlaku dan sebagai gantinya manajemen selalu diminta untuk memiliki skenario banyak dan siap menghadapi adanya kontinuitas. Perhatian manajemen tidak hanya terfokus pada manajemen keuangan, tetapi tampaknya harus lebih diarahkan pada manajemen produksi atau mengembangkan kemampuan atau kekuatan, pemasaran atau sosialisasi, dan jasa pelayanan atau publik, dan khususnya dalam perusahaan dan eksekusi strategi bersaing yang kompetitif. Dengan penyederhanaan yang agak berlebihan sejarah perkembangan manajemen strategi dengan menggunakan tolak ukur waktu di negara maju dapat dikelompokkan 4 tahap berikut ini. 1. Anggaran dan pengawasan keuangan. Anggaran organisasi dan pengawasan keuangan atau internal adalah model perencanaan organisasi yang dikenal pertama kali oleh para pemimpin atau eksekutif organisasi. Model ini ditemukan pada awal dasawarsa 40 tahun yang lalu, ketika pada masa itu lingkungan organisasi masih cenderung memiliki tingkat stabilitas yang tinggi. Hal ini tidak berarti bahwa model semacam ini tidak lagi dijumpai. 2. Perencanaan strategi. Organisasi menjadi tidak sehat, seluruh proses manajemen terganggu. Jarak antara rumusan perencanaan dan eksekusi pelaksanaannya semakin jauh. Evaluasi kinerja organisasi tidak memiliki pengaruh. Dalam kondisi seperti ini, hampir dapat dipastikan tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Sekalipun didukung anggaran sangat besar, hasilnya hanya akan dapat menambah beban permasalahan organisasi yang menyimpang dari tujuan semula. 3. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan organisasi yang dihadapi dalam milenium ketiga. Manajemen strategi memiliki kemungkinan untuk berubah dan diubah,
bahkan dengan intensitas yang cukup seiring berdasarkan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategi. Oleh sebab itu, pola manajemen strategi di lingkungan TNI yang masih mengindikasikan proses model kedua atau masa sesudah Perang Dunia Kedua, walaupun dimodifikasi seperti pada model ketiga, perlu juga menyesuaikan dengan perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau LAKIP yang telah berorientasi pada model keempat manajemen modern. Dengan demikian, perencanaan yang disusun harus dalam format atau bentuk yang sederhana dan singkat tetapi padat. 4. Manajemen strategi. Faktor lain yang mempengaruhi intensitas dan formalitas penyusun manajemen strategi adalah besar atau kecilnya organisasi. Bagi organisasi Depan dan TNI dengan struktur yang berskala besar dan karakteristik persoalan yang kompleks dan keras, menuntut adanya pemahaman yang cermat pada keseluruhan variabel internalnya untuk mengetahui kekuatannya dan kelemahan. Pengertian manajemen strategi. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategi masing-masing. Dari buku Strategi Manajemen bisa dimaknai sebagai cara memadu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapasitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategi dan operasional. Intinya, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan. Tingkat manajemen lainnya dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategi. Semua komponen dan perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang telah disepakati. Hasil tujuan bersama pun tercapai, sebagai suatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan politik. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam pengembangannya, konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk mencapai sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Manajemen strategi merupakan istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi atau bisnis atau manajemen bisnis. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, manajemen strategi sudah mulai banyak dan biasa diaplikasikan pada sektor-sektor publik. Sektor publik menginginkan keberhasilan yang dicapai dalam organisasi bisnis berupa efektivitas dan efisiensi dapat terwujud pada organisasi publik atau pemerintah. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan atau memformulasikan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan yang cross yang menginginkannya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan. Istilah manajemen strategi digunakan di banyak perguruan tinggi dan universitas-universitas sebagai anak judul atau subtel untuk mata kuliah penutup. Pada jurusan administrasi bisnis, kebijakan bisnis yang mengintegrasikan materi dari semua disiplin ilmu. Menurut Rabiens, pada tahun 2007 sampai 2018, manajemen strategi adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang dan organisasi. Manajemen strategi penting karena dapat membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja suatu organisasi dan berhubungan dengan kenyataan bahwa organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi situasi yang Nah, itu dia materi yang saya bawakan, semoga dapat bermanfaat.